Dalam dunia arsitektur, secondary skin merupakan lapisan yang dibangun pada bagian dinding luar sebuah bangunan. Lapisan ini disebut sebagai kulit kedua karena berfungsi sebagai pelapis dinding atau kulit luar dari fasad rumah. Secondary skin memiliki beragam fungsi bagi sebuah hunian. Secondary skin dapat menghalau sinar matahari agar dalam rumah tidak silau dan terlampau panas, tapi tetap memberi rumah pencahayaan alami. Selain itu, secondary skin yang melingkupi desain dengan bukaan lebar pada fasadnya dapat membuat bangunan tersebut menjadi lebih privat. Secondary skin juga cocok untuk dijadikan media taman vertikal untuk menambah ruang hijau pada rumah. Pola dan desain secondary skin juga dapat memberi motif menarik pada eksterior rumah. Salah satu arsitek tanah air yang telah menerapkan konsep secondary skin dalam karyanya adalah Mahadianto atau yang akrab dikenal sebagai Yayan dari perusahaan arsitektur Atelier Bertiga. Menurut Yayan, secondary skin tepat untuk diterapkan di daerah tropis yang ramai seperti ibu kota Jakarta. Menurut saya cukup cocok ya digunakan di daerah Jakarta ini ya, karena kebanyakan rumah-rumah kita daerahnya udah semakin lama semakin kecil gitu ya, semakin kecil. Terus fungsinya second skin ini buat itu sih, buat privacy itu sih, sama buat menjaga thermalnya ya. Salah satu karya Yayan adalah hunian yang diberi nama Levo House di kawasan Jakarta Selatan. Hunian ini diselimuti dengan secondary skin yang terbuat dari bata roster. CNN Living mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Levo House dan bertemu dengan penghuninya, Dila. Permisi, Ya, Dila. halo Karmel, Hai. makasih udah dateng. Apa kabar? Baik. Dila, ini pertama kali aku ke rumah kamu. Tadi begitu masuk, aku disambut sama fasad yang bisa dibilang sangat unik nih, secondary skin. Jadi kamu awal-awal pas bangun rumah ini, apakah memang udah ada konsep untuk membuat secondary skin? Awalnya enggak. Awalnya itu masih polos kotaknya. Jadi aku sama suami waktu itu discuss, kok kayaknya nih ada yang kurang gitu ya. Secara estetik polos banget sih Beb gitu kan. Terus akhirnya ya kata Mas Yayan, ditambah roster aja Mbak biar lebih bagus. Toh ini kan juga perumahan padat. Jadi jarak antar tetangga tuh deket banget. Jadi kalau misalnya pakai roster itu bisa nambah adem, bisa nambah privacy, jadi lebih baik juga. Kamu pindah ke rumah ini bulan apa, tahun berapa nih Dila? Aku pindah ke sini bulan Mei tahun ini. Oh berarti baru ya, baru pindah. Luas bangunan berapa, luas tanah berapa kalau boleh tahu? Nah, kalau luas tanah ini cukup mungil ya, jadi cuman kurang dari 90 meter persegi. Untuk luas bangunannya sendiri itu di 185. Oh oke, jadi berarti memang memanfaatkan lahan terbatas Iya. begitu ya. Kita boleh izin lihat-lihat ke dalam? Boleh silakan. Misi. Yuk Karmel, kita masuk ke kamar anakku, Safa. Misi. Wah ini perspektif secondary skin dari Yes. dalam rumah kelihatan jelas. Tapi sepertinya dari jalanan nggak kelihatan ke dalam kamar nih ya? Enggak, nah itulah gunanya roster ini biar privasi anakku juga terjaga gitu ya. Terus sunlight juga nggak terlalu direct ke sini karena ini ada si roster ini. Terus untuk jendela juga kita pakai jendela nako itu biar lebih aman. Jadi anakku mungkin nggak bisa lompat atau gimana. Terus lebih gampang pembersihannya juga. Ya karena kita kan memang di Jakarta tuh tanah lahan semakin sempit, Iya. jadi semakin susah untuk mendapatkan privacy ya kalau bikin Betul. rumah di jalanan yang sempit seperti ini gitu. Iya, itu kan kelihatan banget ya tetangganya deket banget nih jaraknya karena jalannya juga sempit banget. Jadi ini benar-benar roster ini berfungsi untuk menjaga privasi kita sekeluarga. Gimana Safa, kamu suka nggak sama kamarnya? Suka nggak sama kamarnya? Suka. Oke, kita lihat-lihat ke yang di depan ya. Gila. Boleh, ayo let's go. Levo House terletak di kawasan padat penduduk, sehingga dikelilingi dengan rumah tetangga yang cukup berdempetan. Selain itu, rumah juga menghadap ke arah barat,
sehingga berada dalam posisi yang banyak disinari matahari. Secondary skin yang melingkupi Levo House bermanfaat untuk menjaga privasi, sekaligus mengatur panas dan paparan sinar matahari. Selain itu, Dila juga memanfaatkan rangka second skin pada rumahnya sebagai media taman rambat yang membuat rumah lebih sejuk dan terlihat asri. Gila, ini menarik banget nih. Aku jarang banget nemu vertical garden. Boleh tolong ceritakan sedikit inspirasi di baliknya? Ya, ini kan lahan aku terbatas banget ya, cuman kurang dari 90 meter persegi. Jadi untuk halaman tuh pasti aku nggak punya gitu. Jadi aku sama suami pengen tetap punya open space gitu. Nah, dibuatlah ini buat tempat kumpul, buat kadang-kadang anakku pagi kesini makan, sarapan. Nah, ini juga kita pemilihan tanamannya itu Likuan Yu biar bagus gitu ya, menjuntai turun. Nah, ini ada ekor kuda juga biar ada greennya lah ya, ada ijo-ijonya biar nggak terlalu gersang. Jadi itu juga salah satu manfaat dari secondary skin-nya ya, bisa disangkutin pot-pot kayak gini. Nah, ini juga untuk pengairannya itu otomatis. Jadi tinggal dibuka kerannya udah langsung ada pengairan dari kotak-kotak ini. Jadi kamu maintenance-nya ngurusnya juga nggak ribet, Nggak gitu ribet ya? sama Nggak perlu sekali. manjat-manjat ke Nggak rosternya perlu. ini. Nggak Oke, perlu. oke. Karena udah ada selangnya di kotak-kotak tersebut. Oh, oke. Dila dan arsitek Yayan membangun courtyard di bagian tengah rumah dan memanfaatkan atap terbuka untuk mendapatkan pencahayaan alami serta sirkulasi udara yang baik. Boleh ceritain sedikit tentang courtyard yang ada di belakang kita ini? Oke, boleh. Ini courtyard ini sebagai sumber pencahayaan alami aku yang utama gitu ya. Jadi kita emang aku sama suamiku setuju pakai atap louvre karena selain bisa nutup ketika dia hujan, tapi bisa juga buat pencahayaannya alami ketika dia cerah. Jadi memang meskipun rumahnya ada secondary skin, tidak berarti di dalam rumahnya itu minim cahaya alami. Iya, nggak gitu mau. ya. Pokoknya pertama kali aku bilang ke Mas Yayan, arsitek aku itu pencahayaan harus bagus sama aliran angin itu harus bagus. Oke. Nah, misalnya kalau kayak gini kita pakai roster ya. Kita pakai roster, kita harus tahu kita desain seperti apa, pola yang cocok untuk sebuah hunian gitu ya. Terus yang paling penting juga adalah strukturnya gitu. Strukturnya kita harus perhitungkan dari awal ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya di antara roster-roster ini di beberapa di jarak-jarak tertentu kita kasih pembesian buat mengikat semua roster ya. Jadi roster ini kayak kita anyam ya, kayak kita anyam. Jadi di atas juga ada pembesian lagi, di bawah semua sih. Jadi kayak ada rangka-rangkanya lagi di dalam rosternya itu gitu. Jadi secara struktur harus kuat gitu. Menurut Yayan, pembangunan secondary skin harus dirancang dengan matang agar strukturnya kuat dan desainnya dapat menyatu dengan arsitektur hunian. Selain bata roster, secondary skin juga dapat dibangun menggunakan material kayu, besi, bambu, serat fiber, dan masih banyak lainnya. Meski memiliki banyak manfaat, konsep ini membutuhkan biaya konstruksi lebih karena perancangan dan pemasangannya yang tidak mudah. Selain itu, secondary skin juga membutuhkan ruang, sehingga sulit diaplikasikan pada hunian di atas lahan terbatas. Namun, seiring dengan tumbuhnya kebutuhan masyarakat akan bangunan yang nyaman dan juga perkembangan ilmu arsitektur yang semakin kreatif, secondary skin tetap menjadi solusi estetik dan fungsional bagi para penghuni. Karma Mursalim, Fadli Julian, Jakarta.